sekali dan sangat penting bagi siswa-siswa dan bagi kami guru juga sangat penting karena bagaimana untuk bisa melaksanakan kegiatan terutama siswa dalam melakukan kegiatan penting untuk supaya mereka dapat berhasil studinya dengan sukses. Kita juga sebagai guru tahu benar bahwa bagaimana selama ini yang kita laksanakan ya perlu inovasi dan kreasi dari diri kita sehingga bisa membawa anak-anak kita ke sukses yang saya komentarnya tentang workshop hari ini ya cukup memberikan kita pengetahuan yang lebih tentang spiritual kita, tentang apa-apa yang mesti digali dari diri kita maupun dari alam sekitar. Juga apa ya, sangat berguna sekali buat menentukan apa yang mesti kita lakukan ke depannya. Yang pastinya ya, dengan adanya workshop ini bisa menjadi wahana buat kita biar supaya kita lebih baik lagi ke depannya, supaya kita bisa lebih mengetahui apa lagi yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita gali dari dalam diri kita sendiri. Cuma berjalan dengan baik ya. Dari panitia sendiri juga kesigapannya udah lumayan bagus, pelayanannya juga maksudnya dari panitia ke peserta tuh take and give-nya udah bagus banget udah. Ya kalau ada acara-acara kayak gini bisa dipertahankan lagi. Acara itu workshopnya tuh menyenangkan, rame, banyak dapat sesuatu hal yang baru, kita diajarin hal-hal yang baru, terus membuka wawasan juga ya, membuka mata kita supaya nambah, kita bisa lebih baik lagi ngerjalanin sesuatu, nambah semangat kita buat buat ke depannya. Bagus sih, acaranya udah bagus, orang-orangnya juga udah gimana ya, acaranya juga udah bagus, jadinya sih nggak ada bahasa yang dikasih buat ngejelasin itunya juga kajiannya udah dapat. Saya menanggapi jalannya workshop ini sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali bagi anak-anak kami, terutama siswa, termasuk juga semua kalangan. Karena itu akan membangkitkan dan memacu bagaimana seseorang untuk berkreasi dengan menerapkan 7 hukum alam ini, dengan hukum keilahian, dengan hukum take and give, menerima dan memberi, itu suatu perjalanan hidup yang memang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya ini semakin terbuka, teman-teman juga kelihatan dari teman-teman kita yang ikut ini terbuka bagaimana mereka membuka dunia ini dengan banyak kreasi-kreasi itu. Ini sangat positif sekali dan saya mengharapkan bukan hanya wilayah skupnya kecil, ini kalau bisa seluruh Jabodetabek ada sentuh semua siswa itu, dibangkitkan motivasi dan semangatnya untuk banyak lagi berkreasi, terutama di daerah wilayah Tangerang, Pantura, wilayah Pantura, terutama mau kesempatan yang memang saya lihat juga dari mental siswa perlu dibangun kembali, berbeda dengan siswa-siswa yang memang ada di wilayah kota yang memang mereka sudah terbiasa dengan event-event atau dengan acara seperti ini. Bagus ya, apalagi anak segede kita gini yang ngalor ngidul nggak tahu mau mengaplikasikan yang ada di diri kita gitu. Tapi kalau di sini kita ya didorong lah begitu. Jadi sekarang juga saya tahu gitu potensi dalam diri saya itu apa, segera saya kerjakan sekarang setelah saya datang ke tempat ini. Hari ini bagus banget untuk kalangan remaja seperti kita di SMA yang udah mau lulus ujian untuk menghadapi ujian nanti. Gimana sih cara kita untuk memaksimalkan otak kita, cara kerjanya agar lebih konsentrasi dalam belajar lagi dan yang ada dalam diri kita lebih tahu dalam diri. Bapak Yovan yang tadi itu cukup bagus, soalnya itu merangsang kita untuk lebih giat belajar lagi. Ya, merangsang giat belajar lagi dan kita lebih lebih bisa mendalami potensi yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu, dan bakat kita akan semakin terasa dan membangkitkan motivasi belajar kita.
diketahui oleh Bapak semua ketika mendapat undangan. Ini judulnya One Day Workshop 7 Universal Laws of Success for Students. Acara ini digagas oleh Lembaga Konsultasi Pendidikan Prima Study. Sebelum saya mulai acara ini dan sebelum saya panggil seseorang yang luar biasa yang akan memberikan inspirasi pada Anda hari ini, sedikit saya akan bacakan profil dari Lembaga Prima Study. Prima Study adalah lembaga konsultasi pendidikan, tidak hanya bergerak di ranah domestik, tetapi juga terdaftar di lembaga internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, juga terdaftar sebagai anggota IAL atau International Alliance for Learning dari IACT atau International Association of Counselors and Therapists yang berpusat di Florida. Luar biasa ya, London, Colorado, Florida. Ada lagi? Langsung saja, karena udah gak sabar nih, kapan sih mulai pelatihannya? Baik, kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Irfan P. Putra. Ada mahasiswa ya? Ada mahasiswa? Oh bukan siswa ya? Siswa, sekolah di mana? 104 itu di mana? Oh Pasarpo, 104 itu ISMA ya? Oh ISMA ya, ada salah satu yang saya coach secara personal gitu ya. Jadi saya dampingi dia ISMA ya. ISMA kalau saya tidak salah juga hadir ya. Ada ISMA. Gimana? Oh iya ISMA. Oh itu teman ya. Mana? Oh luar biasa ya. Oke. Hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Ada undangan juga. Jadi ada dari UNESCO, mereka akan datang terwakili oleh Ibu Asril. Ini saya buka ya tentang life coach. Jadi kenapa sih? Apa sih yang dibutuhkan? Kenapa sih saya harus belajar? Dulu waktu saya sekolah, nilai saya paling rendah, IQ saya rendah, nilai saya juga rendah. Bahkan, nah ini catat ya, saya sempat tidak naik kelas dari kelas 1 SMA ke kelas 2. Pada saat saya sekolah dulu masih ada apa namanya A1, A2 ya, gitu ya, A1, A2, A3, A4 kalau saya nggak salah, sampai A4 kalau saya nggak salah. Saya tidak naik kelas, lucu ceritanya. Ceritanya itu adalah saya dapat A3. A3 itu sekarang padanannya IPS ya Bu ya, IPS. Tapi saya nggak setuju. Di situ adalah momen terbesar dalam hidup saya ya, untuk seusia kalian ya pada saat itu. Kenapa? Karena saya memutuskan untuk tidak naik kelas. Jadi saya memutuskan untuk mundur lagi ke kelas 1. Oke, jadi saya ulang lagi kelas 1. Anda tahu apa yang terjadi? Tahu? Yang pertama, rekan-rekan saya, teman-teman saya yang naik ke kelas 2, yaitu 2 A3, itu semuanya memusuhi saya. Jadi kesannya sepertinya A3 itu adalah orang-orang buangan. Ya, apa ya sekarang IPA dan IPS ya. Jadi cuma ada 2 sekarang. Atau ada lagi bahasan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah misi diri. Knowledge, skill itu nanti menyusul. Once sudah ketemu misi diri, dharma. Kalau dalam Sanskrit itu dharma namanya.